Memasuki musim hujan, Dinas Kesehatan Lampung Utara meminta masyarakat mewaspadai ancaman wabah demam berdarah denggi atau DBD. Data Dinas Kesehatan Lampung Utara pada Kamis siang, selama bulan Desember 2021 hingga awal Januari 2022, terdapat 19 orang dewasa yang dirawat di rumah sakit akibat terserang DBD. Satu pasien diantaranya meninggal dunia, yakni seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun. Penyakit DBD tersebut diperkirakan dibawa dari daerah lain sebab para pasien seluruhnya terserang DBD setelah melakukan perjalanan dari luar daerah. 8 kecamatan di Lampung Utara masuk sebagai wilayah endemi DBD, diantaranya Kecamatan Abung Selatan, Bunga Mayang, Belambangan, Kota Bumi Utara, Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Kota, Bukit Kemuning, dan Kecamatan Sungkai Selatan. Laporan yang sudah masuk ke Dinas Kesehatan baru 19 kasus dan itu menyebar di beberapa puskesmas atau beberapa kecamatan yang ada di Lampung Utara. Untuk yang meninggal dunia ada nggak? Informasi terakhir kemarin meninggal dunia ada 1 di Kelurahan Tanjung Garuda sini. Ya, 1 umur 3 tahun. Untuk menangkal DBD di masa pandemi COVID-19, warga diminta agar tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak membiarkan genangan air hujan di sekitar rumah karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Harga minyak goreng belum kunjung turun. Kenaikan harga minyak goreng kemasan dan curah terjadi sejak 2 bulan lalu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyebutkan penyebabnya karena adanya kenaikan harga CPO di pasaran dunia. Kondisi itu terjadi dampak dari pandemi COVID-19. Negara-negara penghasil sawit seperti Malaysia melakukan lockdown. Harga minyak goreng kemasan kini mencapai Rp20.000 per liter, dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Bahkan untuk merek tertentu yang premium sudah menyentuh harga Rp22.000 per liter. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengaku sulit mengintervensi kenaikan harga minyak goreng. Namun pihaknya berjanji akan menurunkan tim untuk memantau dampak kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenapa harga CPO ini naik? Ya karena pengaruh dari pandemi juga. Jadi kayak Malaysia itu sebagai penghasil CPO itu juga kan lockdown ya, kita tahu ya, mereka mengalami lockdown. Nah, itu berpengaruh terhadap harga CPO dunia. Nah, namanya harga itu kan dia ditentukan pertama oleh biaya produksi, ya kan? Baru yang kedua adalah permintaan dan penawaran. Kenaikan harga minyak goreng berdampak bukan hanya pada pedagang dan pembeli rumah tangga, namun berimbas juga pada pedagang gorengan, warung makan, dan rumah makan. Mak, tahu nggak penyebabnya harga minyak naik, Mak? Nggak tahu biasanya. Minyak curah naiknya 2.000 perak. Per liter? Per liter. Nah, kalau yang kemasan? Kemasan naiknya 3.000 lah seliter. Sepi, ngaruh. Ngaruh ya? Minyak mahal ngaruh. Ya. Pemerintah diminta menstabilkan harga minyak goreng agar kesusahan dan beban warga yang terdampak pandemi tidak bertambah lagi oleh kenaikan harga kebutuhan pangan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani sawi di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat selama sepekan terakhir sedang kebingungan. Hal itu karena harga sawi yang tidak stabil. Harga sawi pekan lalu Rp3.000 per kilogram, namun kini turun drastis menjadi hanya Rp2.000 per kilogram. Penurunan harga Rp1.000 per kilogram tersebut sangat berarti bagi petani. Harga sawi Rp2.000 per kilogram dinilai tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan. Misalnya untuk lahan setengah hektar bisa menghabiskan biaya hingga Rp5 juta lebih untuk bibit, obat, pupuk, hingga biaya angkut ke pasar. Sawi Berapa memang harga sawi? harga sawi di sini 2.000. 2.000. Naik apa turun? Termasuk turun. Memang sebelumnya berapa?
3.000 bersih. 3.000 bersih. Mm-mm. Sudah terjadi sejak kapan turun? Baru seminggu yang lalu. Seminggu sel. Luas lahan kita berapa? Yang apanya? Luas lahan tanaman sawi kita berapa? 6 rantai itu kalau dihektarkan berarti 3/4 ya. 3/4. Mm-mm. Para petani meminta pemerintah bisa menyetabilkan harga sawi mengingat Lampung Barat menjadi pemasok utama sayur mayur ke sejumlah daerah di Lampung hingga Jakarta. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kayak begini nih. Salah satu bibit padi lokal asli Lampung yang diberi nama Padi Mari Sejahterakan Petani atau Padi MSP mulai diperkenalkan kepada para petani di wilayah Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah pada Kamis siang. Bibit itu diperkenalkan Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Ia ikut turun langsung ke sawah mengedukasi petani cara menanam bibit padi baru itu. Perlu perlakuan khusus karena bibit padi MSP diklaim sangat spesial. Dapat sinar matahari yang cukup, udara yang cukup, baik tanamannya maupun tanahnya. Bibit padi lokal ini rendemennya mencapai 65-70%. Lebih besar jika dibandingkan bibit pada umumnya sekitar 50%. Hasil panennya juga diklaim lebih banyak. Selain itu, bibit padi itu adalah jenis inbrida atau hasil panennya bisa dibuat lagi menjadi bibit. Hal itu membuat petani bisa menekan biaya operasional. Ini bibit unggul lokal Lampung. Persilangan antara Dayang Ridu sama si rendah. Terus kita lakukan penelitian-penelitian, pengembangan sehingga ada muncullah jadi. Untuk hasilnya sudah pernah kita ini? Sudah, rendemen jelas lebih tinggi, 65-70%. Pengenalan bibit MSP sudah dilakukan di sejumlah kecamatan, antara lain di Seputih Agung, Wai Pengubuan, Trimurjo, Punggur, hingga Seputih Raman. Targetnya semua kecamatan di Lampung Tengah bisa diberikan edukasi yang sama dalam waktu dekat. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Iya, lebih